Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Pada saat ini kita akan merenungkan tulisan dari Pendeta Yoses Rezon Suwiknyo dengan judul Penganiaya yang Dikasihi, dengan saya, Pendeta Christian Albert Budiman. Teens, dalam film-film superhero, tokoh yang jahat selalu ada. Kita suka apabila tokoh-tokoh yang jahat itu mati atau dikalahkan. Apalagi mereka biasanya menunjukkan kejahatan dengan sadis, bahkan mengerikan. Namun pernahkah kamu berpikir bahwa Rasul Paulus dulunya adalah seorang penganiaya yang kejam juga? Banyak orang tidak mengira bahwa masa lalu Paulus sangat kejam. Paulus dikenal sebagai seorang yang cerdas. Dia adalah murid kesayangan Gamaliel, yaitu ahli hukum Taurat dan kitab-kitab. Sebagai orang yang sangat paham tentang hukum Taurat dan kitab-kitab, dia punya banyak ayat-ayat, bahkan juga dasar-dasar yang dapat dipakai untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tak mengherankan juga, saking pintar dan pandainya, apabila dia menunjuk orang untuk dianiaya, maka banyak orang akan menurut dan menganiaya dengan senang hati. Apalagi menganiaya itu seakan-akan adalah perintah dari hukum Taurat atau kitab suci. Maka betapa mengerikan setiap ucapan dan pemikiran Paulus sebelum ia bertobat. Namun demikian, orang yang jahat seperti Paulus bukan berarti dia harus dimusnahkan. Orang jahat tidak harus berakhir mengenaskan atau mengerikan. Dalam kisah Paulus, orang yang jahat itu justru bertobat. Tuhan juga menyadarkan Paulus bahwa hidupnya dapat dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sejak pertobatannya di Damsyik dan menjadi buta, saat itulah Paulus mulai diubah Tuhan untuk melayaninya. Paulus selalu meninggalkan hidup lamanya dan memulai hidup yang baru sebagai pengikut Tuhan Yesus. Teens, pernahkah kita berpikir bahwa orang yang jahat atau berdosa bisa bertobat dan mengikut Kristus? Apabila Tuhan bisa mengampuni dan memakai orang berdosa, bukankah Dia juga bisa mengampuni dan memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya? Selamat memuliakan Kristus melalui kehidupan sehari-hari kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.